Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memperbaiki sok yang sudah bocor seperti ini. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Tentunya kita akan melakukan penggantian seal dan melakukan penggantian oli ya. Nanti atau kita tambah saja olinya, karena olinya di sini mungkin sudah habis, tidak ada olinya. Nanti saya akan bongkar seperti apa cara pembongkarannya, dan nanti langsung kita belanjakan alatnya, dan alatnya seperti apa yang kita ganti. Dan mudah-mudahan untuk sok ini kerusakannya tidak parah ya. Mudah-mudahan bagian tabung di bagian dalamnya itu belum jebol. Jadi saya akan memperbaikinya. Bagaimana cara melepasnya? Dan karena ini rodanya sudah kita lepas. Tapi buat teman-teman semuanya, sebelum kita bahas dengan tuntas, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, dan share kepada teman terdekat Anda, dan komen apabila ada pertanyaan, like apabila Anda suka ya. Oke, langsung kita bongkar. Oke, selanjutnya kita akan bongkar. Kita buka bagian dalam. Di sini tuh ada baut di bagian dalam di sini. Ini nanti juga ada karetnya di sini. Nanti juga kita akan ganti, dan di sini menggunakan kunci 17 ya. Kita akan buka menggunakan kunci 17. Dan di sini saya akan menggunakan kunci yang biasanya untuk menggoda. Oh, kuncinya gede ya ternyata. Sepertinya 24. Saya akan menggunakan kunci yang biasa saya gunakan untuk membuka roda di sini. Ya, ini kayaknya pas 22 ya. Jadi karena di bagian bawah di sini ikut mutar, maka saya akan stop menggunakan apa yang bisa ya. Menggunakan kunci atau apa, kita masukkan di sini supaya tidak berputar. Saya akan coba masukkan ini. Setelah kita masukkan ini, maka kita akan masukkan kunci di sini, atau langsung kita masukkan kunci di bagian dalamnya, atau kita masukkan baut ya, baut seperti ini. Lalu kita masuki kunci di bagian dalamnya di sini supaya tidak mutar ya, seperti ini. Langsung kita putar sama-sama seperti ini, dan saya akan mutar bagian atas saja. Oke ya, bautnya sudah kita lepas. Sekarang tinggal kita jepit saja. Lepas ya langsung ya. Oke. Yang mau saya bawa ininya saja, bagian tengahnya saja di sini. Kita akan bongkar ya. Saya bawa pulang. Oke, langsung kita pulang. Biarkan saja alatnya berambutan di situ. Oke pemirsa, untuk proses pembongkaran ya. Dan di sini ada press ya. Kita press bagian ujungnya yang sana, lalu kita buka kuncinya, tutupnya menggunakan kunci seperti ini ya. Kunci ini yang kita pakai. Ini namanya kunci apa ya? Lupa namanya. Setelah kita kunci, lalu kita tarik ya. Nah, kita cek bagian tabungnya, dan kita cek bagian klepnya masih fungsi atau oke. Untuk pompanya masih masih fungsi, dan ini tabungnya ya, tabungnya juga masih oke semuanya. Jadi kita masukkan lagi. Jadi yang kita ganti adalah di sini. Di sini sealnya, di sini mau kita ganti. Kayaknya sealnya ini kemasukan apa ya? Bagian tengah itu kayak kemasukan kertas ya. Nggak tahu masukan apa, mungkin itu yang menyebabkan bocor ya. Jadi ini sealnya sudah bocor, nanti kita ganti dengan seal yang baru. Kita belikan. Oh, di sini pecah ya ternyata sealnya. Pantesan saja seal ini bocor, masalahnya di bagian dalam di sini pecah.
Jadi langsung kita ganti saja dengan yang baru. Bagaimana cara melepasnya ini? Tinggal kita aja tombol dari sini, lalu kita keluarkan ya, atau kita congkel saja menggunakan obeng min. Oke pemirsa, tadi saya sudah beli alat-alatnya di sini, dan ini untuk olinya, dan ada beberapa alat tadi yang sudah kita beli. Dan ini tadi saya membawa contohnya juga sebelum beli alatnya. Dan ini seal, kayaknya yang bagus ya, ini seal contohnya. Dan ini bearingnya, bearing ini harganya tadi 120, bearing buat mobil Futura ya. Seperti ini contohnya. Nah seperti ini ya bearingnya ya, nanti kita ganti bearingnya. Dan sekarang saya akan baiki shocknya dulu. Tadi saya sudah beli sealnya ini ya, sealnya kita ganti sealnya yang baru. Kita ganti seal yang baru, dan ini kita buang saja isinya. Dan di sini saya jepit menggunakan ini ya, menggunakan press. Maksudnya kalau tidak dipres dari sininya nggak bisa. Dan ini mau saya buang olinya di sini ya, mau saya bersihkan saja. Kita buang saja olinya. Jatuh terus. Ini kotor ya, kita cuci dulu, nanti kita bersihkan sampai bersih. Dan ini kita buang saja, ini kita ganti saja, olinya sudah jelek banget. Seperti ini ya olinya ya, warnanya ya. Ini kita lap aja. Kita lap lalu kita ganti olinya. Kita lap aja ini ya, pasirnya biar bersih. Tadi tangan saya kotor untuk megang ini ya. Ini bagian dalamnya sudah kemakan ya. Ini mungkin aja masih bisa. Tengahnya di sini juga kemakan. Jadi goyang di sini. Inilah yang menyebabkan sealnya tetap bocor ya, masalahnya bagian dalam di sini goyang. Harusnya di sini tuh press bagian dalam di sini. Jadi ini percuma kita ganti sealnya, tetap aja dia rusak, tetap bocor nanti, masalahnya ini goyang seperti ini. Harusnya ini tidak boleh goyang. Ini sudah goyang di sini bagian sininya. Jadi ini sealnya tetap bocor, walaupun kita ganti tetap bocor. Nah kita akali saja seperti apa ya. Ya bisa ini kita akali. Ini pompa seperti ini ya, supaya tumpah olinya. Kalau klepnya masih bagus ini, cuman saja sudah longgar. Ininya sudah kegesek juga ini. Jadi seharusnya ini shock ini minta ganti yang baru. Masalahnya ini sudah, ini walaupun kita ganti sealnya tetap rusak sealnya. Masalahnya apa? Sudah goyang di bagian sininya. Ini kalau kita akali apa ya?
contohnya kita bisa membagi ini ya, mengecilkan lubang bagian dalam di sini. Setelah itu baru bisa dipakai lagi. Jadi walaupun kita ganti dengan yang baru, tetap saja nggak bisa. Masalahnya di sini sudah kocak ya, harusnya ini nggak boleh kocak seperti ini. Oke, pelan-pelan nanti kita akan coba baiki apakah bisa. Nanti coba kita las ya. Ini kita lap dulu. Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya. Rasanya di situ sudah kelihatan kocak di bagian tengahnya. Ini menurut pengalaman saya, kalau dia kocak itu biasanya olinya tetap tidak bisa rapat ya. Masalahnya dia goyang di bagian silnya itu. Jadi silnya, kalau sil itu pasti posisi di tengah ya lubangnya, karena dia kocak jadi posisinya miring, jadi di pinggir seperti itu. Jadi nanti coba kita akal-akali saja supaya bisa dipakai lagi. Masalah ini percuma, walaupun kita ganti sil tetap saja tidak bisa. Masalahnya sudah rusak di bagian lubangnya. Kalau kita belikan itunya nggak tahu ada atau tidak ya. Kalau silnya pasti kita gampang nyarinya. Kalau mau cari yang tengahnya itu nggak tahu ada atau tidak di bengkel ya. Nanti mau saya akali saja, mau saya las saja. Nanti kita kasih ring ya, ring yang pas, lalu kita las supaya bisa dipakai lagi. Ini kita lap-lap dulu aja. Kita bersihkan. Di dalam ini ada tanahnya, tanah kotorannya. Oke ya, kita bersihkan dulu. Nanti kita akan coba memperbaiki di bagian itunya tadi, tutupnya paling atas. Oke pemirsa, untuk penggantian sok ya, tadi saya mencoba ke toko mau beli ini selongsongnya saja. Masalahnya selongsongnya di sini lubangnya sudah ini ya, sudah kemakan bagian samping di sini. Kalau sudah kemakan seperti ini, kalau misalnya kita isi oli pun tetap bocor ya, tetap bocor lewat sil ya. Silnya masalahnya goyang ini. Jadi sil itu harus tetap di tengah, tidak boleh goyang-goyang seperti ini ya. Kalau goyang berarti tetap masih bocor, masih tetap keluar olinya. Jadi di sini tadi saya ke tokonya mau saya belikan, ternyata tidak ada ya teman-teman ya. Seperti ini pabrik sudah tidak mengeluarkan lagi yang model seperti ini, model ada selongsongnya seperti ini ya, ada tabungnya ya, tabungnya ini enggak ada. Jadi tadi saya ditawarin sekarang tuh model seperti itu tidak ada, dan ini tadi sudah habis syukur ya, tadi untuk video pertamanya tidak syukur, sekarang syukur. Jadi saya ditawarin ini dan sekarang itu sudah ada model praktis ya, jadi tidak usah ngisi-ngisi oli atau ganti oli, dan sekarang sudah ada model seperti ini ya, seperti ini sudah jadi tinggal pasang. Jadi bagaimana cara pemasangnya saya juga tidak tahu bisa atau tidak dipasang, tapi di sini sudah dilengkapi dengan penutup atasnya teman-teman ya. Mungkin bisa ya, masalahnya ini sudah dilengkapi dengan penutup seperti ini. Ini punyanya Cari Futura dan dilengkapi dengan bautnya ya. Dan bagaimana cara pemasangannya, tadi saya itu bingungnya apa dimasukkan seperti ini ya, seperti itu. Mungkin ini gedenya sudah pas ya, masalahnya ini gedenya sudah sama seperti yang di atas ini, sama seperti ini ya, di atasnya ini. Sekarang saya akan coba pasang apakah pas, dan katanya tinggal masukkan saja di sini baru dipasang ya. Dimasukkan ini seperti ini ya, coba kita masukkan apakah pas. Oh pas ya panjangnya ya, jadi panjangnya pas teman-teman ya, ini kelihatan segini, ini sudah mentok paling bawah. Dan sekarang bagian dalamnya sudah pas seperti ini ya.
Dan ini sudah ada bautnya seperti ini. Sekarang saya akan coba masukkan. Jadi ini lebih praktis, jadi tidak usah ganti oli atau tidak usah pokoknya nggak khawatir bocor lah itu ya, seperti itu. Jadi langsung ganti. Ini bautnya coba saya akan pasangkan. Dan ini model terbaru, saya akan mencoba dan saya baru ini. Mungkin kalau bengkel-bengkel yang sudah mungkin ya sudah biasa ya masang seperti ini. Kalau saya baru memasang ini. Dan ini sudah ada, jadi ini tidak usah menggunakan seal dan lain sebagainya. Jadi tinggal masang saja. Ini sudah pas ya, sudah ada noknya di sini. Jadi di sini tuh sudah ngenok di sini. Tentunya ini sudah tidak goyang, masalahnya di sini sudah ngenok ya. Dan posisinya sudah di tengah-tengah. Jadi ini tinggal pakai saja. Jadi tinggal masukkan seperti ini. Berarti ini bisa digunakan serbaguna ya. Mungkin mobil apa saja yang penting masuk mungkin bisa. Seperti itu. Oke, sekarang langsung kita pasang seperti ini ya saja. Jadi masangnya mudah ya. Setelah kita masukkan ini, tinggal masukkan bautnya di sini, penutupnya. Jadi ini tidak usah menggunakan seal dan lain sebagainya. Jadi masalahnya di sini sudah pas ya, sudah masuk. Dratnya ya sama ya, memang ya punyanya mobil Chery. Jadi harganya ini tadi 225, jadi murah ya. Jadi tinggal kita pakai saja. Tadi saya kira itu semuanya sama ininya, ternyata cuman dalamannya saja. Jadi saya membawa contohnya ini ya. Kayak ini tidak ada. Jadi sekarang lebih praktis ya, sudah ada, tinggal tidak usah tidak usah ngisi oli dan lain sebagainya. Dan untuk alat untuk ngentengi menggunakan kunci trimo ya, ini namanya, menggunakan kunci trimo. Seperti ini cara ngencenginya menggunakan kunci trimo sampai benar-benar kencang, tidak boleh kendor ini. Mungkin pas ya, memang ya punyanya. Oh iya pas ya, ini sudah tidak goyang. Sekarang kita kencengi langsung, kita press bagian bawah. Ini alat pressnya. Kalau tidak menggunakan press tidak bisa. Langsung kita kencengi. Jadi ini lebih mudah, lebih praktis, dan lebih aman. Kencangnya sampai benar-benar kencang. Kok malah kendor ya? Salah buka saya. Oh iya, salah buka ya. Nanti arahnya ke sana kencanginya. Udah kenceng ya. Kencang sudah. Oke. Dan ini sudah bisa dipakai, dan di sini sudah ada bautnya di sini. Tinggal pasang seperti ini. Jadi praktis. Oke, langsung kita pasang ke mobilnya.